Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat. Al-Quran Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berada di Masjid Nabawi. Dalam kajian kita insyaallah akan membahas surat An-Nasr, itu surat pertolongan. Surat ini adalah surat yang ke-110. Ya, surat yang ke-110, turunnya pada tahun ke-8, beberapa bulan menjelang terjadinya Fathul Makkah. Jadi turunnya di kota Madinah, tapi informasinya adalah tentang akan adanya kemenangan, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, kepada Nabi Muhammad dan untuk umat Islam. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa kepada umat Islam yang berada di Madinah, dan ayat ini juga merupakan kabar gembira kepada umat Islam seluruh dunia kalau mereka mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu akan menyebar ke seluruh dunia, ya. Maka itu jauhkan diri dari kesombongan dan dekatkan kepada ketawadukan. Maka itu bertasbih, bertahmid dan bertaubat, ya, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya, perlu kita pahami bahwa pertolongan itu tidak akan datang kalau bercampur antara yang hak dengan yang batil, apalagi kalau lebih banyak berdosanya daripada melakukan perbuatan pahalanya. Maka itu ayat ini sebenarnya bicara tentang Nasrullah, itu pertolongan Allah. Ya, ayat ini tidak sebut dengan al-fath, yaitu kemenangan, tapi ayat ini disebut dengan Nasrullah, bicara tentang An-Nasr, yaitu pertolongan Allah. Jadi fokus kita adalah kepada pertolongan Allah. Pertama, pertolongan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah pertolongan Allah kepada Rasul setiap ada musuh-musuh Islam. Ya, maka Allah akan memberikan kemenangan, yaitu al-fath. Jadi wal-fath itu adalah kemenangan. Khususnya di sini adalah kemenangan tentang Fathul Makkah. Jadi jauh berapa bulan sebelum terjadinya Fathul Makkah, itu Allah sudah menurunkan ayatnya, sudah menurunkan Al-Quran yang informasikan tentang akan ada kemenangan. Ya, akan ada kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam yang ada di kota Makkah, yaitu dengan peristiwa Fathul Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada umat Islam di seluruh dunia.
Maka itu dengan ayat iza jaa nasrullahi wal fath, ya kan, apabila telah datang, akan datang pertolongan Allah. Di sini adalah iza jaa, artinya iza bergandengan dengan jaa. Jaa itu adalah fi'il madi, ya, fi'il madi yang sesungguhnya adalah menunjukkan akan datang, ya, akan datang di sini karena informasinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah memastikan kemenangan itu pasti akan terjadi kepada umat Islam, ya, apalagi dengan menggunakan kata iza, ya kan, kepastian akan terjadi, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah itu pasti akan datang gitu. Begitulah Allah meyakinkan umat Nabi Muhammad SAW, meyakinkan umat Islam bahwa nasrullah, ya, pertolongan pertama, pertolongan itu hanya datangnya dari Allah, ya. Yang kedua adalah Allah akan berikan pertolongan itu. Maka dari itu kalau ingin ditolong oleh Allah, mintalah kepada Allah, ya, bermunajatlah kepada Allah. Itu yang pertama. Kapan perlu bangun tengah malam untuk melaksanakan tahajud supaya lebih dekat kepada Allah. Maka itu makna fasabbih. Ada makna tasbih, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi. Ada makna tasbih adalah solat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cepat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka makna tasbih di situ adalah fasabbih, adalah laksanakan solat. Jadi senafas dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikanlah sabar dan solat untuk meraih pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bihamdi, syukuri. Baik bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, atau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak Allah, kehendak yang memberikan. Maka itu Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi jika engkau kufur, ya, engkau ingkari nikmat itu, maka Allah mengingatkan kita tentang azabnya yang amat pedih. Maka itu kecintaan kita kepada Allah dengan bihamdih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang ketiga adalah bagaimana kita di waktu terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan salah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, wastaghfir. Ya, perbanyaklah beristighfar untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu dengan jalan-jalan yang kita lewati, ya, kadang-kadang kita bertemu dengan sengaja atau tidak sengaja, ya, berbuat kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka itu ayat ini mengatakan wastaghfir. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, bertasbih, memuji Allah, kemudian kita beristighfar. Ya kan? Maka itu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat. Pendengar yang dimuliakan, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan 3 amalan-amalan ini akan mempercepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bertasbih, dengan melaksanakan salat, atau kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan jangan kufuri, ya kan? Kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terlanjur melaksanakan perbuatan yang salah. Lalu Allah tutup ayat ini dengan kalimat innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah
adalah penerima taubat. Nah, kabar gembiranya kepada kita adalah bahwa ayat ini turunnya di Madinah, menggambarkan tentang pertolongan Allah yang akan diberikan kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu akan terjadinya Fathul Makkah. Dan sekarang ini mari kita manfaatkan ayat ini, kita pahami ayat ini sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Demikian kajian singkat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.